Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi juga bisa terbolak-balik ya teman-teman semuanya. Aku mau menyampaikan ini sama kamu dari seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Nanti aku sepil ya ciri-cirinya di akhir pembacaan. Oke, seseorang ini mikirin kamu banget ya. Setiap saat kepikiran terus sampai kepalanya tuh panas gitu ya. Mungkin dia juga kayak membayangkan kejadian yang kalian pernah alami berdua ya. Ini kepikiran terus ya. Di otaknya ini mencari sumber kebahagiaan yang aku lihat dia ini ya menuju ataupun juga mikirinnya hal-hal yang pernah terjadi di antara kalian. Ini sesuatu yang itu ya, yang sifatnya menyenangkan, yang sifatnya membuat hidup dia ini bahagia ya, yang membuat hatinya ini bahagia. Aku lihat orang ini tuh mikirin kamu terus. Ini setiap hari ya teman-teman ya, setiap waktu, entah dia dalam kegiatan apapun juga ya, apalagi kosong gitu, nggak ada kerjaan, dia kepikiran kamu. Hari-harinya selalu memikirkan diri kamu. Sosok ini pemikir banget, tapi si pikirannya adalah bagaimana tentang kamu dan dia di kemudian hari ya, tentang jalan hubungan kamu dengan dia ke depan nanti, ataupun juga tentang hayalan dia pada saat nanti seandainya bisa bertemu dengan kamu. Jadi dia udah pikirin nih dari sekarang ini, setiap hari udah mikirin tuh ya, skenario apa yang bakal dia lakukan saat nanti bertemu dengan kamu. Dan aku ngerasa orang ini emang secara energi tuh ya mulai melemah ya guys ya. Kamu yang selalu memberikan energi, kamu yang selalu membangkitkan semangat. Nah, ini sekarang ini orang ini mungkin sudah 4 minggu, 4 hari ya, udah mulai ngerasa lemah ya, kayak duh lama banget sih waktu berlalu, semakin memisahkan hubungan dia dengan kamu, dan terasa banget rasanya kehilangan kamu. Kerasa banget dampaknya jauh dari kamu ya. Yang kemungkinan besar ini yang membuat dia juga saat ini banyak pikiran. Dan aku ngerasa dia itu mendambakan hubungan ini bisa kembali membaik. Di sini aku lihat memang dia punya rencana loh ya. Sudah dia susun gitu loh. Cuman terbentur biaya ataupun juga di sini kayak kesempatan gitu. Entah ini karena mungkin dia sibuk bekerja atau memang keadaan keuangannya nih yang belum pas ya untuk bisa melakukan perjalanan bertemu dengan kamu. Tetapi memang niat dia ini dalam waktu dekat pingin banget ketemu sama kamu ya. Tuh, di sini kan ada mentari ya, ada matahari atau entah ada cahaya. Ya, kamu itu cahaya buat dia, kamu itu adalah kebahagiaan buat dia. Itu ibaratnya seperti itu. Makanya dia pingin menuju ke kamu, tempat yang bisa memberikan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan juga aku ngerasa memang kamu adalah tujuan hidupnya saat ini. Di saat kalian sekarang udah jauh. Kenapa aku bilang jauh? Karena di sini ada four of swords ya, ada bermasalah nih komunikasinya. Nah, meskipun begitu, tahu nggak sih sebetulnya dia itu pengennya tuh kamu, pengen menuju ke kamu gitu ya. Yang ada di dalam batinnya, di dalam pikirannya saat ini selalu mikirin tentang kamu. Dia kepingin sekali ya mendatangi dirimu dimanapun kamu berada saat ini. Ingin dia nggak melepas kamu pada saat nanti bisa ya bertemu dengan kamu. Ingin rasanya dia ini memiliki kamu seutuhnya, dan perjalanan dia saat ini sedang dia usahakan gitu ya. Itu rencananya semoga bisa terrealisasi untuk bisa mewujudkan impian dia, mewujudkan harapan dia yang sudah sejak lama dia simpan keinginannya ini. Jadi dia udah kelelahan nih nyusun skenario apa aja ya,
Tapi intinya dia kepingin hubungan ini tuh kembali dekat, merapat, dan bahagia di kemudian hari. Makanya dia ini menjaga dirinya dari banyak lawan jenis, dia menjaga sikap, ya menjaga, dirilah. Artinya karena dia mempersiapkan dirinya ini buat bertemu dengan kamu. Mungkin ada perubahan-perubahan yang sudah dia, lakukan saat ini untuk memantaskan diri bisa bertemu dengan kamu. Dan, orang ini selalu mencari tahu tentang kamu. Dari kejauhan orang ini nggak pernah yang namanya nyuekin kamu ya, nggak peduli sama kamu. Orang ini mantau, mantau terus, dan kamu mesti bersyukur juga sih ya, sosok yang mencintai kamu ini memang tipe orang yang senang dengan kerapihan, kebersihan, harum ya, berwibawa, usianya sudah lebih matang dari kamu atau mungkin usianya seusia sama kamu tapi pemikirannya matang, bijaksana ya, sosok yang pintar dan terlihat orangnya juga romantis meskipun kelihatan dari wajahnya itu cuek ya, tapi aku yakin banget kalau ketemu sama kamu itu kebanyakan, ketawa-ketawa ya, humoris. Kenapa aku bilang begitu? Ini energi dari Gemini, Libra, dan Aquarius ya, kemungkinan besar memang humoris. Kamu sama dia ini cocok, kemungkinan memang tempat enak ya, diajak ngobrol, diajakin sharing tentang sebuah hal yang mungkin remeh ya, sampai hal-hal yang berat sekalipun kamu paling enak buat dia ajak bicara ya. Saat ini memang kalian sedang tidak baik-baik aja komunikasi, tapi meskipun begitu masih ada hubungan ya, yang jelas masih terikat hubungan. Di sini belum berakhir ya. Aku ngelihatnya hubungan kamu sama dia belum berakhir karena masih ada terikat hubungan asmara di antara kamu dengan si dia. Dan saat ini dia apa ya, kayak ngerasain something gitu yang happy gitu. Nggak tahu apa karena kamu membalas chatnya ya dengan kata-kata atau kalimat yang, membuat dia ya mungkin gini, dia nggak sangka lah gitu kamu bakal bales gitu ya. Mungkin pengetahuan dia ya hubungan ini kayaknya bakal berakhir, bakal nggak akan ada lagi lah kisah di antara kamu sama dia. Nyatanya pada saat nanti nih ya teman-teman ya, dia akan datang berkomunikasi duluan dulu ya buat menentukan mungkin janjian sama kamu gitu ya, pengen jumpa. Dan aku rasa dia mau ngetes di sini, apakah kamu akan, menjawab gitu atau enggak. Tapi kalau kamu menjawab dan merespon dengan kata-kata yang dia sukai, kemungkinan besar dia ya sangat sumringah, bahagia banget ya. Ini pikirannya tuh selalu tentang kamu aja ya, mikirin kamu aja dan seakan-akan tuh nanti gini, dia bikin hayalan ya, dalam pikirannya ini nanti akan ketemu sama kamu, akan memperlakukan kamu bak seperti yang harus dia lakukan ya supaya bisa membuat kamu bahagia. Dan ya apa ya, waktu yang dia inginkan ini, yang dia damba-dambakan itu ya dia tunggu-tunggu ini ya, dia akan mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Dan aku ngerasa memang happy nih orang ya kalau kamu selalu jawab pertanyaan-pertanyaan dia, karena selama ini dia tuh ragu banget buat ngegombalin kamu. Dia khawatir ya karena ada konflik komunikasi yang terjadi sehingga membuat dia ini banyak berubah saat ini. Tetapi kalau untuk perasaannya, gairahnya, semangatnya dia memang masih full ya, ekspresi cintanya juga masih, dia apa ya, masih ada lah gitu. Dia nggak sering memunculkan, apa ya, kegembiraannya di depan kamu ya, karena dia harus jaga wibawa. Tapi kalau di belakang kamu dia nerima pesan dari kamu, wah dia GR banget, dia jingkrak-jingkrak, senyum-senyum, mungkin dia juga ngeplak-ngeplak barang yang ada di sekitarnya ya, karena happy gitu, segitu bahagianya ya pada saat menerima balasan atau pesan singkat yang kamu kasih, padahal dia belum komunikasi, yang ditunggu-tunggu ya selama ini datang juga nih. Cobain aja deh ya, energi bisa kamu rasakan dengan cara mungkin kamu tutup mata dan rasain apa yang bakal terjadi di saat kamu akan mengirimkan pesan kepada dia. Kalau kamu happy,
percaya diri, kemungkinan besar dia di sana ngerespon baik. Tapi kalau kamu ada keraguan, ada kesedihan, sepertinya kamu harus kuat karena dia akan mengetes seberapa kuat kamu untuk bertahan di saat sikap dia seperti itu. Walaupun dia tahu kamu bakal marah, cuman dia hanya ingin tahu reaksi kamu, terus apa yang bakal kamu lakukan setelah diberi sikap yang agak dingin sama dia. Karena dia sebetulnya pengen di ini loh guys, kepengen diperjuangkan gitu ya. Kita lihat lagi energi seseorang yang saat ini lagi kepikiran kamu banget ya. Secara energi orang ini teman-teman ya, nih ada orang nih yang sekarang lagi inget-inget kamu terus, lagi kangen kamu terus ya. Dia ini si Aries ya, si Libra, si Capricorn, Pisces, dia seorang Aquarius, dia seorang Leo ya, yang saat ini lagi mikirin, lagi memplanningkan ya waktu untuk bisa ngajak kamu mungkin keluar jalan ataupun juga ingin membicarakan sesuatu hal yang lebih indah lagi ya buat masa depan dia dengan kamu. Aku ngerasa dia udah nyusun gitu rencana tersebut dan harus terrealisasi. Ini kelihatannya ya, dia segitu energiknya, segitu semangatnya untuk buru-buru mau melakukan hal yang sudah dia susun itu. Nah, oke. Sebelum dia lakukan itu ya dia melakukan perbaikan dulu. Jadi dia menyudahi semua nih masalah atau konflik yang ada di antara dia dengan kamu. Dia udah nggak memperdulikan itu ya. Mungkin pembahasannya tentang hal-hal yang menyakitkan, entah karena uang, entah karena ada orang lain, entah karena curiga atau cemburu. Yang jelas dia sudah menutup semua cerita yang mewarnai hubungan kalian sehingga kamu saat ini dengan dia tidak berkomunikasi. Jadi dia mau merubah diri dia, karakter dia ya. Terus juga memperbaikilah gitu, pengen nunjukin kalau dia ini sekarang udah berubah demi kamu ya. Tapi dia juga sama kayak manusia biasa, sama aja kayak kita-kita juga. Ada rasa sedihnya. Ya, sedih. Mungkin dia mendengarkan gosip tentang kamu ataupun juga dia mendapatkan satu kenyataan, mungkin kamu hobi bermain media sosial, mungkin ada sebuah kata atau kalimat yang menyentuh yang membuat hatinya ini menangis, bersedih, takut, pesimis ya akan kata-kata yang kamu tulis. Tapi mungkin juga ada omongan, ada gosip yang beredar yang sampai ke telinga dia tentang diri kamu ya. Saat ini seperti apa, dan dia terpukul di sana, dia merasa minder, ngerasa nggak percaya diri. Dan aku juga ngerasa bahwa memang orang ini tuh sebetulnya masih sering menghayalkan kamu di bawah alam sadarnya tuh kamu sering ya apa ya jadi teman gitu, jadi tokoh yang dia idamkan. Dan sampai detik ini dia sering banget pesimis ya, karena mungkin ya sikap kamu pada saat kabari itu cuek ya, mungkin kamu juga pengen upaya dari dia ya memperjuangkan kamu gitu. Nah ini dia juga begitu, ngerasa ya ngerasa jadi males apa sih, jadi pesimis lah buat ngehubungin kamu ya. Jadi kamu kalau dikasih satu pertanyaan jawabnya cuma satu kali, nggak biasanya banyak ya, banyak bubble-bubble teksnya yang bikin dia mungkin ya keanehan lah, rasa yang kebiasaan yang pernah kamu lakukan ini hilang. Makanya saat ini kalau cuma satu kali jawab ya itu pun juga bahasa singkat ya, dia sedih. Dia kayak ngerasa kalau dia ini tidak diinginkan, padahal dia sangat memuja kamu dan berharap banget nih kamu kasihan sama dia dan kembali lagi ngejalin hubungan yang baik dalam komunikasi sama dia ya. Dia tuh kalau lagi baper gitu guys, pengennya pergi aja dari kamu. Ya udah, katanya gue dicuekin ya, nggak direspon. Jadi ada keinginan dia untuk ninggalin kamu ya, tapi nggak bisa. Ya udah beberapa lama ini, udah 4 hari kah atau memang sudah hampir 4 minggu ini dia tidak balik, ya nanti pasti balik lagi. Liatin deh kataku, pasti dia bakal komunikasi lagi. Apalagi di sini dia ini kayak ketergantungan banget sama kamu. Dia seneng banget bagaimana kamu berkomunikasi sama dia, dan hal inilah membuat dia nanti akan kembali
Ya, karena mungkin selama ini kamu udah baik sama dia nih, nggak pernah bohong. Mungkin kalau bohong juga kamu pintar menutupi, itu pun juga demi kebaikan kamu dan dia ya, bukan untuk keuntungan kamu semata. Itu yang membuat dia ini ngerasa kalau kamu ini tulus, baik, sepenuh jiwa, sepenuh hati gitu ya, ikhlas mendapatkan dia yang apa adanya, tidak punya apa-apa, sederhana ya. Dan di sini ya, dia nggak kuat, jauh-jauh dari kamu, pasti balik lagi. Ya, energinya gitu, sering ngontrol kamu, sering ya kepo-kepoin kamu terus. Karena dia memang masih mencintai kamu, masih berharap banget ya ada kesempatan buat dia kembali sama kamu seperti dulu lagi. Jadi mungkin ya ini tidak komunikasi ya akibat ada something gitu ya. Entah ini karena kamu merasa dia tidak butuh kamu, karena orangnya ini cuek terbilangnya. Oh, humoris orangnya kalau deket, tapi kalau lagi jauh itu emang nggak enak diajakin ngobrol, paling paling pas itu kalau kalian memang ketemu gitu, dan orangnya memang tipe pekerja banget gitu loh. Jadi nggak seharian itu yang sama handphone tuh bener-bener kayak nggak bisa lepas tuh, nggak kayak gitu dia ya. Sosok ini masih berharap karena dia masih ada cinta di sini. Dia udah tahu kelebihan kamu, dia tahu mungkin juga keistimewaan kamu, makanya di sini dia nggak mau melepaskan kamu ya. Walaupun kamu di sini cuma sedikit aja perasaan sayang dan cintanya ke dia, tapi dia sampai dengan detik ini tidak ingin berpikir-pikir negatif tentang kamu, bahkan juga mungkin keluar dari dirinya, mulutnya ya kata-kata yang jelek tentang kamu. Dia tidak pernah ingin apa ya, kepikiran lah sama orang ini tentang merendahkan kamu. Yang pasti sampai dengan detik ini dia juga menjaga privasi kamu ya, ngejaga banget perasaan kamu. Mungkin dia juga sudah mengakhiri media sosialnya, bisa jadi ya guys ya di sini ya. Karena dia pengen fokus sebetulnya pergi ninggalin kamu, tapi dia nggak bisa ya. Akhirnya ya dia nggak punya media sosial, ataupun juga dia punya media sosial baru hanya untuk mantau kamu. Yang aku lihat ya, sosok ini sekarang seperti itu. Ya dia masih kok nih ada perasaan mau menawarkan lagi, ataupun juga mau merayu kamu ya. Jadi dia ini akan datang kepada kamu, akan komunikasi, akan merayu kamu, bicara hal-hal yang menurutnya mungkin akan membuat kamu tuh yakin dengan kedatangannya lagi ya. Aku rasa memang dia di sini akan kayak apa ya, dengan kelemah lembutannya gitu mendekati kamu ya, supaya kamu percaya dan yakin dengan perasaan yang dia miliki ya. Sampai dengan detik ini aku ngerasa memang orang ini sedang mempersiapkan banyak hal, terutama untuk dirinya sendiri dari ujung kaki sampai ujung rambut. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang mau dirubah supaya pada saat nanti kelihatan sama kamu tuh juga nggak nolak, ataupun juga nggak ya di luar pemikiran dia gitu ya, tidak mau menjalin hubungan lagi sama dia. Intinya dia melakukan perubahan ini untuk menarik perhatian kamu karena dia masih ingin ngejalani hubungan sama kamu, dia masih mencintai kamu. Memang sih saat ini antara kamu sama dia memang ada lautan, ada gunung yang memisahkan ya, yang membuat dia ini agak kesulitan untuk bisa kayak gini loh teman-teman ya. Dia tuh orang nggak suka banyak bicara, kan aku udah bilang tadi walaupun dia humoris tapi dia nggak suka banyak bicara ya. Jadi maunya to the point gitu. Ya sayangnya emang di sini terbentang lautan dan gunung yang membuat dia nggak bisa tuh langsung to the point, jemput kamu, datangin ke rumahmu. Dia tuh nggak mau basa-basi terus melalui media sosial, ataupun juga komunikasi dalam bentuk teks ataupun telepon. Jadi pengennya langsung ketemu aja gitu untuk selesaiin masalah ya. Dan orang ini juga aku lihat orangnya memang selain orangnya keras ya di sini ya, tapi masih fleksibel gitu, masih bisa dinasehatin, masih bisa diluruskan orangnya ya. Dan orangnya juga terbilang sabar. Jadi kalau kamu kayak susah buat diajak janjian, diajakin telepon, agak mungkin ya susah sekali untuk dia mendapatkan ketenangan batin ya dengan cara berkomunikasi mungkin di waktu-waktu yang tidak jelas. Ini orang gitu ya. Ya karena kayak dua alam gitu loh, orangnya nggak jelas ya. Jadi kalau menghubungi kamu tuh di waktu-waktu kamu entah lagi sibuk banget atau lagi istirahat gitu ya, lagi tidur malam, tiba-tiba dia mungkin ngehubungin kamu, dan alasan apapun yang kamu berikan tapi nggak bikin dia marah ya. Yang jelas memang orangnya seperti itu, random banget orangnya ya.
Tapi meskipun kayak gitu, tahu nggak, kamu tuh dipikirin terus di otaknya itu, di hatinya itu kamu selalu ada gitu ya. Tapi kalau untuk sikapnya dalam hubungan memang orangnya sekonyol itu ya, random bikin kamu juga mungkin ngerasa ini orang sayang nggak sih gitu ya, kok kayak apa ya, kayak kayak nggak serius, padahal orangnya emang sayang sama kamu, cuman karena aku ngerasa memang tipe orang ini ya, orang umurnya sih dewasa ya, jadi gimana ya, kerasa kayak mungkin udah nggak zamannya lagi untuk merayu, untuk kayak apa ya, kayak maksa gitu ya. Kalau kamu mau ya kamu yang nyari, kalau kamu respon baik ya dia juga akan ngelanjutin hubungannya kayak gitu. Tapi kalau kamu nolak ya dia bakal ngejar. Tapi kalau udah dapet ya nanti gitu lagi. Jadi dia tuh kepengennya kamu nggak lepas dari dia. Seperti itu yang aku lihat energi dia ya. Sosok yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya kita lihat lagi ya tentang isi hati seseorang ini. Oh, kan dia mengharapkan kedatangan kamu. Ya, dia mengharapkan banget gitu loh ya, digodain kamu, dicumbu kamu. Kalau enggak ya nanti pun dia yang akan melakukan hal itu kepada kamu. Saat ini dia cuma lagi nunggu doang nih, kamu akan melakukan apa. Ya, perasaan dia masih ada guys, sayang banget sama kamu. Walaupun kalian jauh ya, dia tuh sama kamu mengidolakan banget kamu loh, dibandingkan dengan yang lainnya mungkin sering dia beda-bedakan ya. Kamu di bener-bener kayak apa ya, kayak intan berlian gitu loh, paling sempurna di matanya. Tapi kalau ada orang lain yang mungkin menurut beberapa orang ada perbandingannya, tapi menurut dia kamu itu istimewa. Jadi ada yang cakep sekalipun depan matanya buat dia biasa aja, karena dia emang udah jatuh hati sama kamu ya. Di sini ada the world. Untuk saat ini memang dia ingin memperbaiki diri dia, termasuk juga alasan dia ya kembali ke hubungan ini ya karena mungkin sikap dia yang selama ini dia sadar ya, dia toksik, dia sadar dia salah, dia sadar sekali, makanya dia kepingin menyudahi lah yang lalu itu, nggak mau dia pakai lagi sikap yang kayak gitu. Dan di sini dia kepingin hubungannya kembali lagi karena teman-teman, the word ini kan keluar 2 kali ya, aku rasa kalau kamu sama dia ini bakal nyambung lagi, maaf ya, tapi kamu bersikeras buat jauh sama dia, dia bakal ngejar. Padahal cara dia sederhana loh, ngontek kamu aja kamu udah langsung baik sama dia, karena emang dia juga peka banget sama jiwa kamu, dia tahu kamu sayang sama dia nih, the word ya. Artinya masalah yang sama dalam hubungan, artinya gini nih, ada ribut kecil, ada cemburu-cemburuannya, ada salah pahamnya. Jadi hubungannya putus nyambung ya, berjarak, tapi tidak pernah membuat hubungan di antara dia dengan kamu ini berpisah. Jadi kalau aku lihat hubungannya ini bakal kayak lama gitu, abadi, ngerti nggak sih guys? Jadi hal apapun datang dari sudut manapun masalah itu ya, nggak akan bisa memisahkan kamu sama dia. Ini kemungkinan besar ya, apalagi kalau kamu jomblo gitu ya, wah udah deh ya, dia ini nggak apa ya, akan mengikat kamu lebih kuat gitu ya. Kalau misalkan kamu belum bersedia untuk menikah gitu kan, di sini ada kartu ini ya, apa, Sagittarius ya, mungkin kamu pengen kebebasan atau apa, dia akan tetap mengikat kamu supaya kamu ini nggak pernah apa ya, bisa lepas dari hubungan yang kalian sedang mungkin jalani. Aku ngerasa memang sampai dengan detik ini dia berusaha loh di sini ya, supaya tidak bubar, tidak berpisah, tidak bercerai gitu ya. Di sini dia bertahan meskipun kamu mungkin mengabaikan dia, karena dia yakin sekali kamu akan kembali. Kamu akan datang, kamu akan menerima perasaan cinta yang selama ini dia punya. Ya, dia memang sikapnya kalem di sini ya, nggak bisa mengekspresikan tentang isi hatinya kepada kamu, tapi kalau dari jarak yang dekat kemungkinan besar kamu bakal dibuat kayak mabuk kepayang. Orang ini tuh apa ya, acts of service-nya juga jago ya, yang membuat kamu juga kemungkinan besar agak susah melupakan dia ya, enggak selalu kayak terikat terus batinnya sama orang ini ya, karena orang ini juga begitu sama kamu ya.
dia sayang banget sama kamu, dan memang mungkin dari tubuhnya, dari kedewasaan sikapnya ya, bikin kamu juga mabuk kepayang. Dan aku melihat kamu mungkin memuja dia, dia juga demikian sama kamu. Jadi kalian tuh sama-sama ngeklop sebenarnya, sama-sama saling sayang, sama-sama saling mencintai itu ya, di Ten of Chels. Jadi kalian tuh berdua berharap ya hubungan ini tuh langgeng, apalagi sampai punya anak ya, sampai punya hubungan keluarga yang bahagia. Itu cita-cita kalian berdua, semoga ini tercapai, semoga cita-cita ini terwujud ya. Apa yang ada di dalam hati dia ini ya seperti ini, dia pingin berkeluarga dengan kamu, pingin punya keturunan dari kamu. Oke, lanjut ya. Kalau ini aku baca overall gini ya. Mmm, Setelah aku mempelajari beberapa tebaran di sini, mungkin, kamu juga banyak mikirin dia sih ya. Kamu juga banyak mikirin dia, kamu bingung ya dengan keadaan yang ada pada kamu gitu. Kamu juga ngerasa punya perasaan bersalah ya, sudah mencintai seseorang yang saat ini nih, kamu sama dia nggak komunikasi, ya. Kamu udah tahu isi hatinya dia mungkin, gimana keinginan dia sama kamu, tetapi nyatanya dalam kenyataan yang ada, ya kamu nggak bisa melakukan sesuatu di dalam hubungan ini. Meskipun ya keinginan kamu, rencana kamu memang ingin bersama dengan dia juga, tetapi kamu di sini punya hambatan, dan hambatan kamu itu kamu nggak bisa ngelewatinnya ya, Queen of Wands. Kenapa? Karena eh saat ini ya, yang ada dalam kehidupan kamu, kamu sudah bahagia sebetulnya. Ya, hambatannya itu adalah pada diri kamu yang saat ini kamu sudah punya pasangan, kamu sudah bahagia gitu. Ya, sama kehidupan kamu sendiri, sehingga kamu dengan pasangan juga susah kalaupun harus berpisah dari dia, karena tidak ada alasan gitu ya yang akan dijadikan sebagai jalan untuk kamu berpisah dengan pasangan kamu yang sekarang untuk menyatu ya dengan seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Hal inilah yang membuat kamu juga sedih. Kamu selama ini masih menutupi kebenaran yang ada tentang diri kamu. Yang selama ini dalam jalannya dia tidak pernah tahu siapa diri kamu. Ya mungkin selama ini taunya kamu mungkin single ya, makanya kenapa dia pun juga mau menjalani hubungan sama kamu. Dan selama komunikasi juga dia tidak terlihat mencurigai gitu ya. Kalau kamu saat ini belum 100% single gitu ya, mungkin ya karena kamu dengan pasangan nggak banyak sharing ya, nggak sering bersama kemana-mana, jadinya lah kamu punya kesempatan menjalani hubungan sama seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu ya. Dia dia aku rasa sebetulnya kalau kamunya enggak menawarkan hubungan, dia juga sebetulnya nggak akan sih gitu ya, apa ya, mengejar kamu terlalu dalam. Karena dari awal memang dia juga, awal pertama kalian punya perasaan itu, dia juga memang punya perasaan yang sama seperti kamu. Jadi mungkin di sini kamu yang duluan nih ya menawarkan hubungan, yang sebenarnya kamu juga nggak berani sih gitu ya untuk mengambil resiko gitu loh. Tapi karena kamu sudah kayak jatuh cinta loh sama dia ya, sehingga kamu kayak memberanikan diri menawarkan hubungan sama dia, yang pada akhirnya setelah pemikiran-pemikiran yang matang dari dia juga ya, karena dia juga sama sebetulnya kayak masih ragu gitu buat ngejalanin hubungan sama kamu. Pada akhirnya dia pun jatuh hati sama kamu dan tidak bisa menolak ya. Di sini kan Knight of Cups, sedangkan kamu di sini ya di kartu berikutnya di Queen of Chels ya, jadi menerima. Jadi dia menerima nih ya hubungan yang kamu tawarkan tersebut. Dan dari situlah banyak perubahan dalam kehidupan dia. Memang dia sendiri juga ngejalin hubungan sama kamu memang banyak
apa ya, banyak perubahan yang bagus lah, yang positif lah gitu ya. Dan makanya hubungan ini tuh bertahan cukup kuat gitu meskipun mungkin digempur dengan banyak masalah ya, dan masalah ini munculnya bisa jadi di dirinya dia, tapi dia juga masih bisa itu ya, ngelewatin masalah-masalahnya dia, masih bisa dia buat, meluangkan waktu berkomunikasi sama kamu. Mungkin di diri kamunya juga di sini ya masih ada ketidakjelasan, apakah kamu ini single atau tidak singlenya, di situ sebetulnya masalahnya. Kalau kamu single ya udah pasti ya, dia di sini soalnya menawarkan hubungan yang serius. Iya, karena udah banyak banget masalah yang muncul di sini dia masih bertahan. Ini rasanya kalau ke jenjang pernikahan pun masih sanggup gitu untuk dilewati ataupun juga masih bisa berjalan, sesuai dengan planningnya dia gitu ya, walaupun mungkin sangat minim, apa ya, kayak persiapan kayak mungkin keuangannya, tapi kalau sudah ada perasaan yang kuat gitu ya, ya itu bisa jadi, pernikahan ini muncul ya. Tetapi di kamunya ini kan di sini sudah bahagia, udah punya pasangan, jadi susah untuk menyatukan hubungan kalian. Dan kamu sampai detik ini pasti belum bicara tentang kebenaran kamu sudah punya keluarga yang harmonis atau memang kamu tadinya berkenalan memang mengakunya single. Jadi ya udah, ya kebingungan deh gitu kan. Jadi kamu yang marah juga ya karena dia memang, nggak mau maksa gitu buat kamu, ada di sampingnya, buat kamu selalu ada bersama dengan dia ya. Karena sebetulnya dia udah maksa, cuman kamu juga di situ masih, apa ya, kayak seperti apa ya, seperti menggambarkan bahwa kamu nih sulit percaya sama dia. Jadi nangkepnya dia gitu ya, nangkepnya kamu yang sulit percaya kepada dia dan ragu sama dia gitu ya. Tetapi kalau di diri kamu justru kesempatan ini, kesempatan yang baik untuk pergi dari dia gitu ya, karena kamu juga sebetulnya tidak tega di sini meninggalkan dia. Ya, kamu sudah jatuh hati, tenggelam gitu ya di dalam dasar laut ya, lautan asmara di dalam hubungan ini. Kamu susah ngelepasin dia, tapi apa boleh buat ya, karena kamu udah bahagia sebetulnya, udah punya pasangan, udah punya keluarga yang lengkap. Kamu juga terbilangnya bukan orang yang susah ekonominya, justru kamu yang sangat, terpenuhi segalanya, ada gitu, segalanya bisa kamu nikmatin gitu ya. Cuman kamu sudah ya menggoda dia dan dia tertarik sama kamu dan sekarang justru kamu juga yang susah melepaskan dia. Oke, kita lihat lagi energinya. Di sini ada Queen of Swords ya. Ya, aku ngerasa memang susah ya, kamu juga masih bertahan sih gitu, mempertahankan dia karena, apa ya, khawatir dengan, kepergian kamu dia akan mengalami banyak, kesusahan. Nggak tahu tapi rasanya ya seperti seakan-akan tuh kamu kayak nggak rela ngelepasin dia, oke? Bukan artinya kamu ini pengen bertanggung jawab ke dia, pengen bahagiain dia, bukan. Tapi kayak kamu tuh kayak nggak ikhlas gitu loh ya dengan nanti setelah, kamu lepas, kamu kan hidupnya udah bahagia nih, kamu melepas dia, terus nanti dia malah hidupnya senang. Mungkin itu yang aku rasakan di Queen of Swords di sini. Ya, kayak kamu tuh kayak nggak bisa, nggak boleh, pokoknya harusnya bahagianya sama kamu. Tapi kalau kalau aku lihat dari si energinya dia, justru dia juga gitu. Jadi ngerasanya kan kamu single parents gitu ya. Nggak rela kalau dia di sini ya kayak mata-matain kamu, takut kamu sama siapa gitu, kenapa kamu sekarang kok kayak susah banget ya buat diajak bertemu gitu. Ini satu alasan yang jelas banget yang, menggambarkan bahwa kamu ini punya sosok idaman lain tuh. Jadi mikirnya kayak gitu, rencana kalian untuk bahagia ini ya cuman omong kosong gitu, dia nggak mau sampai itu terjadi, makanya di sini dia selalu ngawasin kamu dari jauh. Ya, dia masih sering kayak gini loh guys ya, memantau tanpa sepengetahuan kamu, dicari tahu misalkan kalau kamu punya media sosial ya, atau memang ya kalian kenalnya entah lewat media sosial kah ya di sini,
atau lewat dikenalkankah oleh teman atau tidak, apa ya, tidak sengaja dipertemukan dalam, apa ya namanya, pertemuan mungkin teman kerja ataupun juga circle dari lingkungan kamu ya. Dan aku ngerasanya gini, dia ini ngerasa kamu udah punya idaman lain. Di sini dia patut untuk memantau kamu karena gerak-gerik kamu sudah mulai berubah. Kamu nggak kecarian dia lagi, kamu nggak ngerasa khawatir lagi kalau dia nggak nyari kamu udah nggak seperti dulu. Nah, ya, jadi tangkapan dia seperti itu, guys. Tangkapan dia seperti itu, pemikirannya, pandangannya bahwa saat ini kamu mungkin ada yang lain, makanya itu yang membuat dia banyak pikiran juga, khawatir, dan aku rasa dia juga jatuh sakit sih ya. Dan kemungkinan besar dia memang menaruh harapan banget sama kamu. Ya bisa mewujudkanlah impian dia ya, bahagia bersama dengan kamu. Jadi niat dia itu pengen ada bahagia sama kamu di masa depan. Tapi di sini ya mungkin belum ada kejelasan ya karena kamu juga banyak menutupi atau diam gitu dari kebenaran yang terjadi. Makanya kenapa isi hati dia ini pengen ngomong seperti ini sama kamu ya, bahwa dia ini sebetulnya tidak memiliki semangat gitu loh, dan masih ingin tahu kelanjutan dari kisah hubungan ini, dan dia masih penasaran dengan perasaan kamu sama dia ya. Yang kamu harus tahu memang dia benar-benar memimpikan punya keluarga kecil bahagia ya, yang itu hubungan ini pengen dibawa ke jenjang yang lebih serius. Nah, karena mungkin di sini ada Queen of Swords, mungkin ada sedikit saja penolakan ataupun juga kamu memberikan sebuah alasan gitu ya yang membuat dia mikir, "Ini ada apa sih sebetulnya nih?" gitu ya. Ada rahasia apa sih yang pengen banget dia ungkapkan. Tapi bisa jadi dia sekarang sudah tahu ya, dia sudah tahu. Makanya mungkin dia agak jarang mungkin untuk berupaya menghubungi kamu lagi. Ya sudah tahu mungkin nih dia mencari tahu tentang siapa diri kamu gitu ya. Terus kenapa seperti itu? Apalagi kalau kamu adalah orang terkenal, punya media sosial gampang banget buat dilacak ya. Dia karena dia punya ambisi, guys, pengen banget loh sama kamu. Ada harapan banget kayak, "Nih orang pengen punya anak banget loh sama kamu." Serius, bener, aku nggak bohong. Ini orang bener-bener kayak aji mumpung, ngerti nggak sih? Kamu tuh sempurna di mata dia ya. Kamu tuh sempurna, dia bisa kayak apa ya, kayak menikmati lah apa yang kamu punya itu ya. Tapi emang selama ini yang dia lihat kamu tuh ya karena mencintai kamu, nggak ngeliat kamu punya apa, enggak. Tapi kesini-sini kan dia nggak rela, di sini ada orang lain yang mengejar kamu atau kamu punya idaman lain. Karena selama ini kan dia sudah lama gitu ngejalanin hubungan sama kamu, oh tiba-tiba yang dapet orang, dia nggak mau seperti itu. Ya mungkin dia pikirannya yang udah tahu seperti itu. Oh ada nih, pasti ada yang ngejar. Mungkin single parent juga nih yang ngejar, usianya jauh lebih dewasa mungkin dari dia. Ya dia udah dewasa gitu, jauh lebih dewasa dari kamu. Tapi ada lagi nih di atasnya. Jadi dia kayak bersaing gitu, kayak ngerasa oke, kita lihat siapa yang bisa berhasil mendapatkan kamu. Jadi diam-diam itu dia punya rencana untuk menaklukkan kamu. Diam-diamnya itu dia pengen cari kebenaran apa yang ada pada diri kamu. Jadi dia nangkepnya bahwa kamu itu punya idaman lain, bukan kamu punya pasangan sah gitu. Dia nggak kepikiran ke sana. Kenapa susahnya kamu dilacak ataupun dicari di telepon, terus bisa apa namanya, bisa ketemuan. Nah, ini yang membuat dia mengundang kecurigaannya dia. Makanya di sini dia bertekad bertaruh untuk mendapatkan kamu. Ya dia nggak mau kalah karena dia udah lama gitu ngejalin hubungan sama kamu. Dan kamu paling banyak mungkin bersama dengan dia gitu, dan banyak suka duka sama dia. Kenapa? Ya tiba-tiba pada saat kamu sekarang mungkin terlihat ya sudah lebih baik dari sebelumnya, dia ngerasa bahwa yang pantas mendapatkan kamu adalah dia. Guys, itu pemikiran dia.
Jadi kalau saat ini tidak berkomunikasi kenapa? Itu karena Anda ya, yang selalu mungkin membalas dengan singkat, tanda ingin mengakhiri hubungan, cuman dianya takut diputusin dan nggak mau membahas soal persoalan kamu kenapa, karena mungkin nyerempet-nyerempetnya dia juga yang punya masalah, dia nggak mau kesinggung dengan masalahnya dia. Akhirnya membiarkan seperti ini. Tapi kalau kamu mencoba untuk komunikasi duluan, responnya akan baik karena dia juga sebetulnya sayang sama kamu, dia pengen pengen ketemu loh, malah seperti itu ya guys. Oke, sampai di sini pembacaannya. Ini ada energi dari zodiak Leo, ada Scorpio ya, ada Pisces, Capricorn, Libra, Aries, Sagittarius, Scorpio ya, ada Pisces, Aquarius, Pisces, Sagittarius, ada Virgo, ada Libra, ada Pisces lagi, Sagittarius, dan Cancer. Coba tuh teman-teman ya, si Sagittarius sama Pisces ya. Oke, di sini ada angka 10, 9, 2, 1, 3, 11, 8, 7, 12, dan 2 ya, mungkin tanggal lahir dia ya. Dan ini untuk tambahan untuk si zodiaknya ada Cancer, Scorpio, Virgo, Sagittarius lagi ya kan, Libra, Aquarius, Pisces, Gemini, Aries, Taurus, Leo, kan sama dengan kartunya. Oke, ini inisialnya aku ambil 10 ya, 10 huruf. Ada W, lalu ada Q, R, A, E, D, S, H. Satu lagi ya. Dan huruf. Oke, teman-teman semuanya, kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like-nya. Tinggalkan pesan. Thank you. Dadah semuanya. Semoga tersampaikan ya keluh kesah Anda. Terima kasih. Semoga panjang umur, sehat sampai tua, panjang umur, dan dijauhkan dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan semoga selalu diberkahi hidupnya dengan uang yang halal dan banyak. Amin. Bye bye semuanya.